pembesaran dari mulai ukuran 2 jari itu dia 3-6%, Pak. Oke. Untuk ikan konsumsi ya. Nah, kalau yang dari larva, dari bayi, dia 5-10%. Untuk yang konvensional bukan bioflow. Tapi untuk yang bioflow itu yang untuk pembesaran yang biasa 3-6%, dia cukup di 2%. Ya. Jadi pada saat pemeriksaan untuk pertumbuhan ya, akan ambil rumus pro rata-rata ya. Artinya begini, nggak mungkin ini kita timbul. Ada juga kita hitung begini, artinya kita ada estimasi. Saya udah pernah kemari, Pak. Dengan konsep bioflow yang perkembangan ikan itu, pertumbuhan dan pemberian pakan itu berapa persen? Ada 80 sampai di sini kan sudah 10 kolam pakan. Hitungannya seperti itu. Dua estimasi. Atau misalnya kita lebih rapi lagi pakai sampling. Oke. Kalau tingkat kematian ini berapa? Kali Bapak panen. Tingkat Bobot tadi kematian 200 kilo lah. tergantung kita pemeliharaan kembali lagi. Seharusnya di atas 90%, bahkan 100%, karena semua syarat hidupnya terpenuhi. Ini 13 Tidak ada masalah. kita campur di antara. Tapi kan nggak mungkin kita itu, karena kita yang mengerjakan masih manusia, kecuali beneran mungkin pakai sistem komputer. Mungkin di negara-negara maju itu udah ada sampai 98%. Kalau kita kan ketergantungan Ini kan sebagainya manusia. udah besar-besar. Taruhlah kita estimasikan di awal kan nggak apa-apa kalau kita standbykan 5% kan begitu kan. Betul. Untuk ikan konsumsi ya, Pak. Ya. Kalau untuk benih sampai ukuran kita panen 2 jari, misalnya dari larva kita masukkan, kemudian kita target ikan 2 jari, itu kemungkinan hilang 20% rata-rata. Oke Pak. Cara statistik berarti Kalau kita mulai sekitar 8 sampai 10 cm, ya di atas 90%. itu 90 ya. Ya 90. Kalau yang di atas 8 lah ya, sampai bayarnya gitu ya. Karena kita nggak mau benur kali, nggak mau selalu yang masih kecil kali. Iya. Tapi kan sebetulnya apalagi untuk Medan ini yang kemudian menjadi sentra terbesar untuk nila, segmen itu yang paling menjanjikan, karena untuk petani seperti kita itu perputarannya lebih cepat, Pak. Modalnya lebih murah, karena untuk ikan daging ini pakannya pasti besar. Udah datang kan? Ya, Yo. betul. Apanya kebutuhan pakannya beda dengan benih. Berapa sekarang? Yang buat yang apa? Yang terapung itu berapa sekarang? Ya rata-rata 12.000. Dia tahu tuh nanti di mana dia lihat kan. Pemeliharaan konvensional Itu 12.000 per kilo. Nanti ambil aja makan. ya rata-rata pakan 12.000. Bukan di toko, belum diantar ke tempat kita, Pak. Nah, biaya pakan itu operasional 70%, Pak, dari produksi ikan itu. Jadi kenapa kita pakai sistem bioflow? Karena bioflow itu bedanya jauh sama yang sistem konvensional untuk efisiensi pakan. FCR food cost ratio untuk yang konvensional itu rata-rata 1,5. Mulai apa? Kebutuhan dengan bioflow ini waktunya gimana? Waktunya hampir sama. Tapi tidak sama kan sesuai kepadatan. Ya kalau ideal kepadatan ya nggak masalah, kecuali kita tanam paksakan padat sekali juga itu nggak bisa. Jadi kalau yang 8 sampai 10 cm kira-kira idealnya berapa ekor? Ya, Di 100 ekor. diameter juga. Kalau 100 ekor per kubik, Pak, ini dihitung berapa kubikasinya kan, ketinggian air, diameter, nanti kita dapat kubikasi. Kalau biasa rumusnya 122 ya. Apa itu? 90 sampai 122 Nah, ya. kalau buat bioflow 100. Nah, ideal itu 200 kg. Tiganya untuk apa? Jadi ukuran 3 ekor per kilo, 300 gram lah. Oh, kita mau 3 ya. Ya, kalau kita target 500 gram ya, kali ikan.
Nggak muluk-muluk kita Pak, hitung yang apanya dulu aja. Jadi berapa biasanya kita tarik panen ini? Ini kan udah banyak nih kolamnya. Ya ini kan Berapa belum ekor? belum untuk Berapa produksi berapa kilo? per Akan kolam. panennya? Ini belum Sekitar berapa dapat? ya dapat lah 200 kilo, cuman kan bertahap ini pemasaran. Juga nggak semua daging nih Pak. Ada juga yang bikin 2 jari, ada juga pemijaan. Kita lihat yang paling inilah. Paling ini. Ini ambil dari Subang larvanya Pak. Iya. Iya. Nila apa? Merah. Ini nila Black Prima Bangkok, nila Bangkok ini Pak. Yang dibilang nila Bangkok ya inilah. Yang merah sama tangan nggak boleh ada. Yang merah nggak tanam Pak, karena pasar yang merah. ada tapi nggak di. Ininya ada ini. Masih kecil-kecil dia. Ini larva dari itu. Iya, larva. Ini ngambil dari Pak Dadang nih, dari sana. Masih kecil-kecil. Mungkin susah masalahnya. Iya. Biasanya kan 1 jam sebelum pesawat berangkat boleh masuk. Sekarang nggak boleh 6 jam. Berarti makin lama pula ikan itu di dalam. Kita harus kurangi. Ini 10 kolam sudah kita siapkan dan ini sekarang sudah bisa panen. Hanya mau dilihat oleh beliau setelah 13 hari. Jadi dicampur jantan dengan betina, beliau sendiri yang memijah kemarin. Dicampur 13 hari, pasti dia udah punya anak. Nah, nanti udah selesai 17 hari ini jantan betina dikeluarkan lagi. Ya jangan atraksi. Dikasih puasa dulu, jangan kawin terus. Nggak bagus. Setelah sekian hari baru dicampur lagi. Biar nanti nggak Beliau yang tahu teorinya. Jadi supaya birahi lagi. Sudah dikawinkan. Tuh itu anaknya Bang, itu udah banyak tuh Bang. Oh iya kecil-kecil tuh ya. Nah, larva itulah. Itulah yang dicari orang itu. Orang ini kalau udah kenal BP ikan ini fanatik Pak, nggak mau lagi ikan lain. Karena untuk pemeliharaan nanti berpengaruh di biaya. Oh iya, udah ada anak. Udah banyak itu Pak. Ini sudah 14 hari. Jadi 13 hari mereka sudah punya. Ini bukan taiknya tuh. Enggak, Ya, ini bukan ada yang Bukan ini. Oh, Nah, itu. masih halus lah. Bentar, dari Tapi pelan-pelan. udah berapa banyak ini? Jutaan berasa ini. Enggak. Induknya Ini ini mah, sekarang lima, masih lima di dalam jantan. Pak ya Pak? Hah? Induknya masih di dalam sih. Dalam ini Enggak masih. dia makan anak-anak itu. Oh enggak. Oh enggak. Dia enggak kanibal. Yang kanibal itu yang Oh, ukuran kanibal ya? gini masih kecil-kecil itu kanibal. Ikan Itu. kecil malah dia kanibal, tapi kalau orang tuanya enggak. Makanya beliau datang nih karena pertama kali kita panen. Oh, itu. Nah, sebesar inilah ini larva. Ini panjang total 1,7 sampai 2,1 cm panjang total dari ujung Ini. mulut sampai ujung ekor cm Bang. Iya 1,7 ini kalau pakai penggaris ini. Ini udah usia berapa itu kira-kira? Ini 3 sampai 5 hari. Oh, Enggak, 3 sampai 5 hari. Dia usia pemijahannya bukan usia telur ini menetas. 3 sampai 5 hari itu. Kalau kita masukkan ikan di awal, proses mengawinkan ikannya ya 14 hari lah. Tapi dia kan nggak langsung bertelur. Iya, iya. Kawin dulu dia kan, baru telurnya itu dibuahi, Jadi beliau datang ke sini nanti mau memisahkan induk ngangkat lagi nih. betina Tuh, Bang. betina. Dipuasakan Wih. dulu. Wih. Banyak ya. Wih. Satu induk aja kalau mau dibesarkan bisa satu kolam aja. Ya, sekitar 750 itu. sampai 1000 satu. Ya, kita target 1000. Ya, ini anak. Anaknya. Ya, yang ini dari larva lah. Dari ukuran ini tadi kita tanam. Jadi tidak perlu lagi kita ambil dari Subang. Kalau di Subang kita beli satu anak larva itu Rp75 karena ongkos dan Itu Kita nilai naikkan lagi. umur berapa? Ya. Yang dikawinkan itu nilai umur 7-8 bulan. Itu usia itu tergantung kualitas genetik. Ikan yang bagus itu di atas 88 bulan dia baru apa matang kelamin. Ini siap kawin. 8 bulan. Oke. Ya 8 bulan. Kalau ikan lokal, Yang jepit. kayak ikan mujair Yang jepit. 4 bulan udah berhenti ya Pak. Apa Ukuran bibit 100 Subang apa? gram. Bibit Subang? Ya. Bibit Subang? Besinya semana ukurannya, Cing? Jadi Subang ya paling umur lah. Kalau case nasional buat Iya. nilai itu ya Subang. Dia besar, cepat Ya, besar atau buat Indonesia lebih tahan? untuk genetik, untuk budidaya, sistemnya yang sudah berjalan betul-betul ya Subang.
Jadi ketika ada orang bertanya tentang perikanan nila budidaya mulai dari pembenihan dapat tukang lah. Satu ekor kesendi ini kita mau nyetor. Bukan bang, Oh bukan. ini apa bekas idol ini. Jadi pas kali beliau ini pakarnya. Anak-anak IPB datang ke beliau yang ngajarin. Kebetulan kali kami datang Pas. datang. Makanya beliau ini apanya nih, profesornya. banyak profesornya. Ya itu tadi lah Dia persyaratannya. jalan kemana-mana. Kalau Ada tertarik Jogja, di Jogja, perikanan, ya kita harus siap pilih sistemnya seperti apa. Nggak Tapi mungkin harus kenapa nggak begini. Bapak pilih yang untuk Tergantung konsumsi, sumber Pak? daya alam kita ya pak. Kalau ada air mengalir kolam tanah bagus. Iya, pembesaran. Oh, yang di sana ya. Ada pembenihan seperti inilah. Kemudian ada pendederan. Pendederan itu nanti panen 2 jari. Ada kemudian pembesaran. Berarti untuk indukan yang udah siap produksi di atas 8 bulan lah ya. Ya, yang siap produksi Yang udah matang gonat dulu ya. Yang matang konat itu matang kelamin. Betul betul. Berapa modal awal belum berdiri? Paling satu kolam. Jadi ini semua Per kolam. oh per kolam kalau diameter 3 itu sekitar 3 sampai 4 juta lah. Kalau diameter 5 Dia punya wadah aja. sama apa sama semua lah. Sama aerasi semua. Kalau untuk ini kan harga di online shop banyak lah. Apa ini? Mesin ini 1,5 misalnya di online shop. Ini 1 set. Sama apa ini pipa sekitar segitu juga. Ini lantai dicor ya? Ya? Lantai cor ya? Iya betul. Ada tanam pipa Ya, lantai kerja ini. Itu udah termasuk berapa Pak, harga per meter perseginya? Ini diameter 3 ini untuk full set dengan mesin dengan Komplit pembuatan ini sekitar 3 sampai 4 juta. 3 sampai 4 lah Ya, kita bilang ya. 4 lah. Tapi kalau kita banyak kan kita bisa lebih murah tuh. Betulnya. Itu udah sama biaya pemasangan enggak? Iya, Asal sama sendiri. biaya apa ini? Bawah ini pemasangan Tapak lantai ya, kerja. tapaknya. Semua aerasi semua ya. Iya, sama aerasi. Nah, tapi pasnya dia untuk satu mesin LK100 ini dia D4, Pak. Iya, satu ini buat satu kolam D4. Diameter 4. Diameter 4. Nggak dapat 2 kolam. Jari-jari 2 ya. Enggak dapat. Satu kolam buat D4 ini kan D3, Pak. Jadi dikasih satu berlebih. D3 diameter 3. D4 diameter 4 ya. Ya, terus kan ini begini sistemnya. Ini bukan begini, tapi ini masuk ke sini dulu. Nah, nanti dilubangi, baru nanti pakai stop keran dia. 1 kubik itu minimal satu ini pak, 1 titik aerasi. Ini kan 6 kubik, harusnya ada 6 titik. Nih, Kalau ini nah. kosong nanti. Jadi nanti dikasih lubang, di sini kan lubang baru serang. Jadi rapi dia. Nah, stop keran yang buat akuarium itu. Iya. Nah, yang kecil itu. Iya. Kita lihat nanti ini pengalaman pertama. Ada yang bening, ada yang berwarna. Jadi dari sini baru. Itu termasuk pengerjaan lantainya ya? Iya. Pengerjaan Sama, lantai. sama pipanisasinya juga ya? Iya sama Nanti pipa kalau ini mau kan satu dikerjakan set di pak. Medan ini ahlinya, anak buat saya ini. Wellness. Nanti ambil aja nomor teleponnya. Dia ngerti buat saluran itu ini dan sebagainya. Kalau nggak ngerti nanti repot. Iya, betul. Nah, ini Itulah yang mau dicari ini sekarang. Mantap nih, terima kasih Pak Jenderalnya. Iya kan? Dia datang minta nomor teleponnya. Iya. Pakar menu. Tentara itu. Jadi ini dibagi apa? Satu lingkaran ini. Ya, dari Papua dibagi ini, Pak? 6 titik minimal. Oh bukan ya, dari sini ya? Oh Tentara ganteng Dipur. ya. Orang Dipur. Ya. Ini kotor ini. Saya nggak suka yang gini. Tapi gimana anak-anak itu kasihan dia tuh dia. Kalian saya dia ini mereka boleh. Pendederan itu dari awal nggak terlalu Dari yang kerja. Ambil listriknya Pak. Saya semua 1 bulan itu kurang lebih 3 juta. Listrik. 3 sampai 4 juta lah. Dari konsumsi berapa? Oh fungsinya ya Pak. Dia kan akan cepat ya. Dia punya. kalau untuk listrik kita Nah, ini kembali dia. lagi ke kapasitas tonase produksi kan ya pak. Dia yang tahu tuh. Aku nggak ngerti Per rumusnya. bulan per kilo daging ikan itu makan biaya listrik 500 rupiah per bulan per kilo ya. Jadi kalau bapak panen 4 ton misalkan, nah selama per bulan itulah biayanya 500 rupiah. Catat Pak. Tom.
Jadi tonase ikan per bulan itu dari per kilo daging ikan itu 500. Kalau 4 ton kita panen misalkan Per 1 kilo. berarti per bulan kita kalau panen 3 bulan berarti 1.500 per kilo. Misalkan kita masuk 8-10 ya. Nah kemudian 3 bulan kemudian kita panen misalnya dapat 4 ton. Nah per bulan itu Rp500. Kalau panennya agak lambat 4 bulan berarti Rp2.000 per kilogram biayanya per bulan itu. Mas Ragil ada kursi loh. Oh, mau merenung. Anggaplah 3 bulan, anggaplah 4 bulan. Kalau 4 bulan berarti 2.000 per kilo kali 4 ton 8 juta biaya kita satu kali proses produksi. Sengaja kita kembangkan ini. Kalau kita lebih percepat lagi panennya Orangnya sama 4 ton itu berarti kita lebih murah lagi. Karena 1.500. Sini mas, ini. Ide ya. listrik. Biaya pakan tergantung FCR Pak. Itu tadi saya bilang kan konvensional itu 1,5. Kalau biodom itu anggaplah jaraknya 1,1 Pak rata-rata 1,1. Jadi FCR itu plus rasio. Kalau tadi harga pakan Rp12.000, dikalikanlah yang konvensional itu 1,5, 12 kali 1,5 berarti 18.000 Pak. Biaya per kilo ikan itu daging ikan. Jadi kalau kita panen 4 ton, kalilah 18.000 itu kali 4 ton daging ikan. Jadi dapatlah kita harga ya kita 72 juta. 4 ton dapat ya? 4 ton. Berapa Maksudnya ini berapa tonase gitu kan. Kenapa lah saya bilang 4 ton? Karena saya hitung kapasitas mesin rata-rata. Satu AMR 1000 itu 4 ton kapasitasnya. Buat satu kali proses produksi itu. AMR kalau ini di atasnya AMR 1000. Nah, ini root blower. Kalau yang AMR itu rakitan, Mbak. Rakitan. Kita tergantung kebutuhan karena kita belum butuh yang lebih, Mbak. Ini kan siapa? Masih baru bitan ini. Nah, ini kan perlu dapat gua ada kan. Kecuali kalau nanti udah menjelang panen itu kan makin naik kebutuhan oksigennya. Baru kita dengan karena biayanya nanti makin tinggi. Ini udah efisiensi sebetulnya di bawah 500 per kilo kalau kita itu. Karena saya sesuaikan dari awal nggak sama listriknya, tapi itu kan orang harus paham. CO berapa, kan butuh berapa. sesuai kebutuhan Kalau yang standar kan dihitung apa flat gitu. Kalau kebutuhan DO 5% atau 10 ya dihajar dari awal kan. Kalau di 10% dari biaya produksi. Makanya kalau kita bisa pangkas biaya pakan dengan sisi bioprop, bedanya Pak 1,1 kali 12.000 13.200. Yang sana 18.000, 1,5 yang konvensional itu. Ada selisih 5.000 kan? Ada selisih 5.000. Kita ditambah biaya listrik 1.500. itu peletnya terapung ya? Selisih 3.500. Ya? Yang peletnya terapung ini ya? Ya kalau pelet tergantung juga kita kemudian kalau pelet inten kita bolak-balik di situ. Sebetulnya kan kalau apung itu untuk mempermudah biar nampak habis atau enggak. Tapi kan kalau orang udah biasa ingin lebih murah lagi makanya pakai yang tenggelam gitu kan. Tapi dia mesti intensif di situ. Terus harus udah apa gitu kasih makan ikan. Udah cukup. Kalau yang terapung itu kan kelihatan. Kalau yang tenggelam ini nggak nampak ya. Kecuali kita udah ekspor, boleh lah, boleh yang tenggelam, boleh aja yang mulai dari awal dari yang mudah, yang terlihat, gitu. Yang mudah terukur, terus kasih ukuran yang paling rendah dulu. Makanya tetapkan aja 1-2% pembelian pakan. Lebih baik kita agak lambat dipanen daripada kita hancur di tengah jalan. Kalau udah hancur pening Pak. Tapi kalau cuma telat-telat nggak masalah, biaya cuma di listrik kalah 500 per bulan kan dari per kilo itu. Daripada total hancur, habis uang kita. Pening. Bukannya Ya. untung malah stroke Ya betul. Makanya ya apa itu yang ambil yang minimal lah. Macam ini kan mulai pemula di sana. Menyebabkan kualitas air turun itu apa? Kan begitu kotoran Pak. Penguraiannya kan kotoran ikan itu kan terus busuk Pak tidak amonia.
kemudian kadar BO-nya. Makanya kemudian yang paling pasti saya lakukan adalah menjaga pemberian pakan seaman mungkin. Di meter 3 tadi berapa biayanya kolamnya Pak? Sama terpal sama semua udah Ya ikut lah. sekitar 4 juta. 4 juta lah. Ya. Aku kan udah ketipu juga yang terlalu mahal aku belinya. Ini mahal di awal. Ya sampai 7 jutaan ya. Ini modal saya hampir 800 juta. Saya nggak ngerti awalnya. Yang aku pun emosi juga maunya sekaligus banyak. Udah ada wikai pemasaran sulit. Nah ini sekarang ditata kembali oleh Mas Dadang. Perbaikan loh. Belajar dari kita dari apa ya yang kita. Soalnya hampir 2 tahun juga ya sudah. Ya, Ini ada genset Bapak. Kalau mati lampu ada otomatis semua itu. otomatis ya. Semua otomatis. Dan berapa watt Pak? Itu yang berapa ribu itu? 3.000. 11.000 Pak. Nah, 11.000 itu. 2.000. Kalau nggak siap itu ya repot lah kita orang di Medan mati lampu. Ah iya itu Pak. Sudah pernah mati 10 kolam ada berapa ton habis. Gara-gara mati lampu. Aku bagi-bagi sama orang datang karena global mau gimana? Sebelum saya datang kemarin ada mati di situ ya. Iya. Malam-malam orang kan lagi tidur. Nah, Jadi sekarang satu udah- kolom kalau Kang Dadang ini banyak tanya nih Ya, ya. boleh. Satu kolom itu bisa menghabiskan berapa watt? Kalau yang apa yang 100 itu D4 itu tadi itu 100 watt. 100 watt ya. Ya 100 watt itu. Dayanya itu satu mesin. Saya bilang kan tadi standarnya kalau D4 pakailah satu yang D100 untuk pemula. Kalau yang udah ember D5 bisa masuk. buat perubahan. Itu ada setelannya. Kalau yang terus dipakai Apa tadi? Mesin. dari softwarenya Pak. Oh, softwarenya Ya, ya. kalau yang Setelannya. ya. Oh. Tapi kalau yang mesin besar, seperti yang belawar, dia pakai apa? Pakai pengatur daya. Apa? Ah, itu. Ada pengatur daya. Semester pula ya. Jadi kalau kebutuhannya nggak banyak, oksigennya kita kecilkan daya Apa ini? putarannya berkurang. Jadi tekanan oksigennya juga berkurang. Ada dia di dalam itu. Apa yang buat ngatur daya itu Bang? Fluid blower itu Iya. pakai inverter. Nah, inverter. Pakai inverter ya. Tapi kalau yang T100 nggak perlu pakai inverter, paling pakai apa? Yang kecil itu buat sama fungsinya seperti inverter, cuma dia lebih kecil. Kalau inverter kan besar ya dayanya. Kalau ini buat yang kecil, ya, biayanya 4 juta itu nyangkutin apa semua? Iya. Apa ini dari lantai itu, lantai dasar itu, ya, sampai bibit ini kan? Yang begitu lah mobil ini apa investasi? Kalau itu operasional ya kan. Belum apa lah, tinggal bikin atap ya. Ya 1 sen lah itu segitu. Udah. 4 juta. 1 sen itu mobil sama tak? Ya. Ini aja hitungannya yang paling utama ya. Mungkin sampai 100, 100 setengah. Ya. Wermes, terpal sama pipa itu 1,5 juta LB3. 1,5 3 juta. Nah, buat lantai itu pokoknya 1 juta. 4 juta. Sama upah kerja. Iya, saya bilang itu lah. Kita kan ada 2 mesin nih. Mesin besar itu dimatikan pakai LB 100. Besaran dia baru. Nah, pembesaran nanti udah banyak kan baru kita pakai blower kan banyak aja. Tambah lagi oksigennya cadangan lah. Dan pemindahan tadi sampai bisa pembesaran itu berapa bulan? Kalau benih unggul, dari larva sampai ukuran 500 gram itu dia standar 5 bulan. 5 bulan. Dari larva di kolam sistem lengkap. Sistem lengkap itu ada sistem pembenihan di kolam tanah alami, kemudian pembesaran di bioblok. Khusus di bioblok selama kita mampu menumbuhkan pakan alami harus tidak sebulan. Kalau lah kita sekarang kan mau target kita ini kan konsumsi kejenuhan. Ya. Idealnya untuk pembesaran itu cocoknya berapa senti kita cari penyelidikan? Ya kalau pembesaran itu dari benih ukuran
8-12 cm. 8-12 ya. Ya 8-12 itu berarti kan sekitar 4 sampai berapa ya? 4 inci. 45 inci. 45 inci. Beda-beda ukuran soalnya Pak. Ada yang pakai senti, ada yang mili. Itu salah-salah kita nggak jelaskan di situ. Itu yang untuk Itu harganya jual ya? ekor berapa Pak ya? Sekitar 1.000 rupiah lah. Per ekor ya. Ya kalau yang ukuran itu. Wah. Cuma kan nggak ada, jarang barang di sini Medan itu Iya. susah. Karena nggak ada orang yang bikin pembenihan. Jenisnya apa Pak? Jenis apa? Nilai Bangkok tadi. Bangkok. Dari Bangkok ya. Karena dulu itu Black Lima karena saya masih kerja sama Popang. Black Lima itu karena ada nama perusahaan Popang itu. Kita sekarang udah Pecah. nggak kerja sama lagi. Jadi salah mereknya itu, pakai merek kita lagi. Merek jualnya itu. Barang itu juga. Itu juga ya. Cuman merek aja Cuma beda. dia pakai punya merek dia, saya pakai punya merek saya. Barangnya itu juga. Kalau kita bikin tempat membesarkan saya. kira-kira berapa lama itu Pak? Apanya Pak? Waktu kita panen Dari awal. dengan prediksi rata-rata Ya sekitar 3 bulan Pak. 500 kilo lah ya. 500 Masuk gram. Ah, 500 gram gram. per ekor. Jadi Iya. 1 kilo 2 ekor tuh. Itu sekitar 3 sampai 4 bulan. 4 bulan. Cuma 3 sampai 4 bulan ya. 3-4 bulan. Karena kan dia ukuran dari 8-12 cm. Iya. Kalau dari larva dia 6 bulan. Dari larva sampai 2 jari itu, dia 2 bulan Pak. 4 bulannya itulah. Iya. Jadi kita dagingnya itu pembesaran. Tapi kita pernah nggak satu kolam itu bisa dapat 500 kilo? Belum lah. Belum ada ya? Belum. Kecuali yang nila merah itu bisa. Yang pertama nih. Oh, yang Nah, itu dia lama waktunya. Tapi kalau yang pakan Lamanya berapa? 6 bulan. buset. Enggak laku itu di sini. Ada setahun ya, Bang? Enggak tahu. Enggak. Nila merah enggak laku di sini. Makanya saya ganti jadi nila hitam. Ya, kebanyakan Dan di nilai. Jawa, mereka laku nila merah. Jarang merah. Kalau di sini nilainya siapa yang makan? Berarti banyak jarang apa gitu? Jarang. Jarang pun kita lihat di pasar. Sekarang nggak mau orang itu. Orang kita kan nggak mau. Dulu semua saya nila merah. biasa. Iya. Namanya orang nggak biasa makan ini Di ikan luar merah nggak kan. laku. Biasa ikan nila hitam. Enggak laku. orang itu. Oh, justru Yang hitam. Bukan nila merah ya? Bukan. Jangan salah. Kita dilihat di YouTube nila merah. Lalu kita beli Iya. udah laku. Semua nila merah. Iya, rata-rata merah di YouTube ya. Gimana YouTube-nya itu kan di Subang, coba lihat apa Bang Ulo ada di Subang juga tempat saya ini. Ulo. ini dulu Bang Bulo. Ah, Ya, tapi agak tertipu sih. Jadi ya Belajar juga ke Subang ke beliau ini. Di Bang Bulo. Oh, kalau begitu ya Pak Jenderalnya hampir tertipu dari proses pembuatan sampai pemanenan. oh iya saya Bibit-bibitnya. Ya, kan hampir tertipu. udah begitu. Udah tertipu. Jadi makanya kalau di YouTube itu ya ada tontonan, ada tuntunan Pak. Bagus kita ketemu yang tuntunan. Kalau cuma yang tontonan, orang yang bikin konten. Saya aja Pak petani kagak ada kita yang bikin konten kenapa? Mana ada sempat gitu. oh, iya betul. Kan kita kerja. Mana sempat kita pegang-pegang di orang kerja kok nyubur di kolam. Saya udah beberapa kali ke tempat beliau. Kolamnya banyak. Di Subang. Kolam terus. Kalau pembelinya banyak di kolam terus. Ya kalau buat Medan prospek ke depannya kan kita kan lihat prospek ke depan. Ya terbesar di Indonesia Medan. Tapi kok ada Mas dalam saya lihat itu katanya yang jantan tuh lebih apa? Lebih bobot lebih Ya, besar. besar. Jadi gimana cara melihat Itu dari genetik. genetik? Nah, saya bilang kalau yang genetik nilai unggul itu 90% Jantan. dijamin jantan. Oh, Dan betinanya pun tidak kalah besar dengan jantan. Iya. Masalahnya kan besar, bukan masalah betina atau jantan. Nah, yang benih unggul itu kemungkinan jantannya itu 90%. lebih banyak jantan. Kalau yang apa itu tadi, yang lokal, nah itu paling 50-60%. Karena kan saya pernah meninjau di Danau Toba kan ada PT apa itu kan Pak? Aku apa nih? Aqua. Saya pernah sana Pak. Dia itu katanya dia jantan semua katanya itu yang Karena dia kalau jantan semua itu ada 2 sistem. Hmm. Dia bikin satu rekayasa genetik, Pak. Oh. Jadi kromosomnya yang dirubah. Oh, iya, iya. Yang kedua ada yang eksternal, dia pakai hormon, Pak.
Bapak nanti makan itu banyak hormon itu Pak, masih belum ada datanya, belum diputuskan boleh atau tidak hormon itu. Karena Jadi mungkin banyak kali orang yang ke perempuan-perempuanan, laki-laki atau laki-laki, perempuan ke laki-laki. dia ekspor Pak. Ya, pakai kalau nilai itu pakai metil alfa testosteron 17 alfa. Karena Hormonisasi apa? Perendaman atau oral pemberian pakan hormon. karena kan dia tuh ekspor Pak. Apa itu? Terus Siapa? Siapa ya? Hasratnya itu dirubah sama apa kelaminnya itu berubah bertahap. Jadi kita ini Bang, kami kan pemula yang mau berusaha lah saja. Jadi dia untuk kita ini pertama kali berapa kolam Bang? Satu kalau belajar kan menyesuaikan dengan anggaran Pak. Saya punya anggaran sekian. Berarti kemampuan saya seberapa banyak. Yang kedua, sumber daya alam kita seperti apa. Baru kita menentukan sistemnya apa sistem konvensional yang kolam tanah apa kalau bioblok. Atau digabung sistem kolam tambah tanah ditambah dengan bioblok. Karena ada masing-masing keunggulan Pak. Ini unggul buat di pembenihan, di pendenderan, ini untuk pembesaran. Nah tinggal Bapak nanti mau pilih segmentasi usahanya yang sebelah mana? Apakah pendenderan atau pembesaran? Kalau pembenihan, tingkat keilmuannya tinggi, resikonya pun tinggi. Memang betul pembesarannya cepat, tapi tingkat keilmuannya tinggi. Harus rapi. Yang kedua juga brand. Nah kita udah punya brand, kita bisa jual. Kalau ini Pak yang macam saya larva ini, kalau saya kan udah ada terang, udah ada nama gitu kan. Jadi orang percaya. Barulah saya pembenihan. Nanti ada juga di setelah pembenihan itu ada daerah, yaitu misalkan beli dari tempat saya ini larva Bapak, didederkan di kolam, nanti panen bulan 2 bulan. Itu lamanya 2 bulan. Kalau pembesaran itu tadi 4 bulan. Iya, Pop. Lebih lama lagi. Jadi konsumsi pakan pasti karena tonasinya besar, kan kita besar. Kalau pembenihan itu pendenderan itu kan jumlahnya soal per kolam, jumlahnya lebih banyak. Tapi tonasinya sedikit, pakannya lebih banyak. Pakan juga lebih apa ya kan? Iya, kan lebih cuman ya itu tadi sebenarnya tingkat keilmuannya lebih tinggi juga sih. Karena dia merawat bayi Pak. Iya. Dokter umum sama dokter kandungan. Untuk ikannya tadi berapa banyak ikan? Saya 1000 lah saja. Pangannya itu berapa banyak untuk 1000? Kalau yang sistem biotropik 100%. Kalau kita target 200 kilo, siapkan pakan 200 kilo. Kalau yang konvensional mau panen 200 kilo, siapkan minimal 300 kilo. Lebih mahal, lebih banyak pakannya dibanding dengan bioblok. Iya. Cuman kan bioblok itu kan dia biaya holistik juga kita tentukan kan? Ya kita kan bisa hitung. Sebetulnya lebih murah seperti itu. Iya. Lebih murah. Satu Bapak beli kolam, beli tanah, sama beli biomas itu Pak. Mahal mana? Kepadatannya kan beda Pak. Di sana lebih jarang dan ditanam. Kalau ini lebih padat. Beli kebun kita, mahal langsung beli biomas. 4 juta kita dapat kolam satu. Iya. Bikin kolam tanah, bisa nggak 4 juta? Nggak bisa Pak. Manennya pun susah. Ada anggaran 10 juta. Harga di sini untuk kolam. Harus Pak. Jumlahnya berapa banyak? Oh, kepadatannya 100 ekor per kiki Pak. Oh, Bapak ngitungnya tetap itu ya? Ya, 100 ekor per kiki. Kita maksimumnya gitu. tinggal nanti pembesaran selama 3 bulan 4 bulan itu keahlian kita mendorong ikan itu sampai kurang berapa baru kita dapat hasil. Apa yang saya bilang standar umum yang secara umum untuk pemula. Jadi saya nggak muluk-muluk. Ini terpal berapa lama Kak ini? Ya kalau secara apa terpal jenis ini 10 tahun minimal buat dia. Tapi sesuai pemeliharaan juga bersihkan. Ya, ini 10 tahun buat standar. Bahkan kalau Jadi dia wajib harus pakai itu ya, pakai jari-jari paranet. yang nggak wajib, nggak wajib. Nggak wajib Itu ya. hanya penambahan aja. Karena persoalannya kan masalah Hujan. sinar matahari.
sinar matahari nggak masalah sebetulnya, jadi ya ketika dia lebih hangat lebih bagus lagi penguraiannya dia. Cuman jangan terlalu panas juga karena ada dia standarnya Pak. Jadi untuk suhu ideal itu 26 sampai 32 derajat Celcius air. 22. Ini ketemu pakarnya ya, Pak. Iya, bakar Pak sekali. Dosen IPB. Pas sekali. Coba kalau tadi dampak air hujan. Dampak air hujan. Ancaman, itu harus Satu, di harus diukur juga. lagi. Jangan kita pakai perasaan, bukan dukun kita kan. Iya. Ada alatnya itu. Kita tahu. Nah, kita ukur dulu apa mempengaruhi air hujan ini. Karena itu kan standar secara umum. Belum tentu di bioblok itu juga berubah karena di sana ada yang namanya sistem bioblok itu yang bisa menstabilkan kualitas air. Tapi kan gini Pak, hujan ini kan kita nggak bisa kita prediksi volume. Ya, Kok nggak penuh itu kena volume? ada yang gitu kan. Nah, itu yang utama. Ada pembuangannya. Itu otomatis. Jadi Ya kalau lebih hujan dari penuh tinggi segitu dia buang. Kami dapat dari mana? Berarti Bapak ada perhitungan overflow ya? Iya. Ada perhitungan overflow. Iya. Itu ada di Jadi belakang nomor. begitu dia terbaca sama katodiknya itu Dia langsung buang. dia baca Jadi buang. memang otomatis ya kalau airnya naik. otomatis deh kok penuh buang. di luar kolam ada di Iya, sebenarnya. Itu juga bagian daripada pembuatan kolam itu tadi. Oh, iya. Sudah disediain. Ya. Ya itu tadi ahlinya tadi. Beliau ini bukan seorang profesor yang ahli teori, tapi ini praktisi. Teorinya pintar dan dia memang lakukan betul. Lebih mantap yang praktisi. Profesor lapangan ini. Nah, sama ini juga, ini Profesor Walet. Boleh. Oh, Bapak kalau ini sama dia ya dia bisa cium nih. Oh, waletnya ada di sini. Dia orangnya diam-diam begini. Wah, penghasilannya besar. 186 petani walet yang dibina di seluruh Indonesia. Kalau kelebihan bioblok, puasa jangan kasih makan. Itu bioblok makanan ikan juga. Kalau kelebihan bioblok itu dia mau kasih makannya, dia nah itu berkurang kan. Makanya seminggu sekali puasa sini Pak. Hari Minggu tidak kasih makan, dia makan dulu. Terus yang belum kenapa? Langsung makan Hari Minggu sama saya. Jadi yang makanan agak kurang. Ya. Loh ya makanya dia lebih Lebih irit pakan ya. ada ukerinya kan? Bukan karena Ada ukir tadi ya. bisa jadi karena ada masalah ikan itu nggak makan. Yang kedua bisa jadi dia sudah kenyang. Kalau itu kelebihan bioblok. Kalau kekurangan bioblok, airnya itu jernih. Ya, Turunan bioblok itu tidak Ya. sampai 9 ribu. mesti bahan organiknya harus kita tambah. Berupa Selamit. kapur, bakteri, molase. Artinya ada ukurannya Pak. Ada artinya kita menyediakan obat-obatan. Ya, Ini kita dipermulakan jadi Ya, kita ini- bisa mengestimasikan anggaran biaya kita. harus dipahami bahwa bioblok itu aquaculture Pak. Budidaya air bukan budidaya ikan. Ikan itu bonus. Kalau kita udah bisa kendalikan air, ikan itu bonus. Ikan pasti kita. lawan. Jadi bukan petani ikan. Jadi airnya lah dulu ya Pak. Petani Air, air. ikannya air. Ya betul. Pak. Orang yang mengolah air. Itu bonusnya ikan lah. Kalau airnya sampai 7 pH. Malah ikan bonusnya ya. Air yang dikejar. Karena kita pemula. Itu jadi Ini kita punya di atas 7 semua Pak. Ah, Karena airnya memang bagus. Keluar dari itu udah di atas 7. Oke, berarti Bapak ngambil air apa ini? Air tanah. Air tanah. Air tanah PDAM nggak dipakai Pak. Oh, ini ABT juga ya di sini. Air tanah. Kebetulan di sini pH-nya bagus. Keluar dalam tanah udah di atas 7. Oh, Kalau pH-nya turun, beliau ini ngajarin pakai kapur ada ini. Nah, asam sama basah kimia itu. Saya satu lagi Mas. Itu kan kalau sistem bioblok ini kan ada kimianya di situ. Ya kimia itu kan kapur kimia Pak. Jadi kan begini, ada satu pertanyaan, apa enggak bahaya banyak mengonsumsi yang produksi dari bioblok ini ikan ini? Maksudnya kimia itu dalam karena kimia itu kan ilmu Pak. Garam secara kimia, kimiawi kan. Garam, kapur itu kan kimia Pak. Yang masalah yang kimia di sini kan mungkin pestisida itu yang berbahaya. Nggak ada. Hormon yang berbahaya. Itu asam sulfat itu. Tidak semua kimia itu Karena berbahaya. gini Mas, saya ada belakangan ini saya pertanyaan sama saya ya. kan? Ini kan bioblok ini sistem kimia begitu. Apa nggak ada pengaruhnya kalau kita mengonsumsi Pencemaran gitu. untuk tubuh kita? Ini justru organik Pak. Airnya jadi putih.
pakai bakteri Pak. Karena kan gini Mas, kita harus secara ilmiah menerangkan kepada mereka kan. Kalau kita nggak tahu dasarnya berapa ya? Apa coba kan gitu. Jadi Ini bioprop itu sistem Pak. Iya. Itu membentuk pokoknya. Jadi kalau kita nggak ada bioprop, iya, ini dari tadi kita nggak tahan di sini Pak, kebauan kita. Ya. Ya maksudnya kan dalam hal itu kan ada unsur kimianya gitu kata orang itu kan gitu kan. Kalau saya kan nggak bisa menjabarkan ya kan, ya kan. Apakah ini ada pengaruh dengan konsumsi bukan manusia? kimia yang berbahaya, tidak semua kimia itu berbahaya. Iya. Jadi ada syarat Pak. Kalau kita lebih dalam lagi dalam ilmu perikanan, syaratnya 3, syarat fisika, syarat kimia, syarat biologi. Kalau nggak ada kimia juga nggak jalan nih Pak. Kimiawinya kan yang kita rekayasa. Misalkan begini, asam, airnya karena air hujan, itu kan kimia Pak. Kasihlah yang basah, itu rumus kimia semua Pak. Ya itulah yang namanya kimia dalam bioprop. Kalau asam, terlalu asam, kita kasihlah bahan-bahan yang bersifat basah kayak kapur. Nah itulah yang namanya kimia. Bukan berarti kimia itu berbahaya, betul kimia. Tapi kimia yang berbahaya itu pestisida misalnya kan. Karena apa? Misalnya apa? Masuk ke dalam jaringan tubuh. Terus dimakan orang, masuk juga ke jaringan kita juga. Jadi Ada kita kan juga. semuanya terbentuk dari kimia. Iyalah. Jadi bahasa kimia ini Batu cincin ini luas. sama Pak Tom juga kimia. Asam sulfat juga kan Iya. Maksudnya kan kalau mereka bertanya, saya bisa Jawab. sesuatu terperinci, salah ilmiah kan begini kan. Jangan begini kan nggak ada kan. Ya, apa kan itu? Ya kan. Bagus, itu bagus pertanyaan. Cuman ambang batas tidak melebihi ambang batas yang dilarang BOD-nya. Ya, betul. Kan begitu, tidak Bahan-bahan kan terdaftar Pak. Iya. Yang diizinkan dan yang dilarang. Antibiotik misalkan dilarang. Terus apa? bukan yang Pestisida juga tidak semua dibolehkan kan. Ada yang sistemik, ada yang kontak, racun kontak Pak. Nah, yang pakai sekarang ini perbolehkan kan yang kontak. udah tahu dia Yang buat air itu buat dia apa? dikasih ya. Masalahnya dia sekarang udah dilarang. Karena dia sistemik masuk ke sel jaringan. Berarti kalau ini dari sumur, berarti ada pompa lah ya Pak ya. Ya, itu Pak. Bapak ada pompa ya. Itu wajib ya. Gini, ini kami kan baru mulai Kami usaha. ini kan pemula. Ya. Jadi otomatis kan kami mencoba membuat semacam cash flow-nya itu gimana, koreksinya bagaimana, bagaimana keuntungan profitnya, kan begitu kan. Jadi ini bapak-bapak ini kan pemodal Ini semua. bapak-bapak ini hebat. Aku nggak tanya gitu dulu, makanya aku jembrong. Emosi aja. Jepret. Pemasaran belum tahu, Saya beli makannya dari mana, gitu loh. Jadi akhirnya dari dia semua makanannya udah diangkat semuanya. ini saya kan bikin ini sampai keuntungan. Mantap. Artinya begini, jangan kita melangkah nantinya menyimpang daripada apa yang udah kita Itu yang aku tidak pelajari dari awal. Ya. Bapak-bapak mantap. Orang jujur. Kita belum jujur ini. Bapak nggak ya itu bapak udah Kan sampai dampaknya saya berikan kan, dampaknya banyak. Kenapa kok biopropil? Apa dampaknya? Apa kimianya kan itu kan gitu. Atau kan. bisa minta teleponnya Pak. Oh iya, Mas. Boleh. Kalau aku mau pulang kampung, saya tinggal di Kalau Purwakarta. perlu, Purwakarta. buat dia grup sama dia. Catat Purwakarta. Nih, nanti. Saya ke Sadang cuma 15 kilo. Iya. Aku udah berapa kali ke tempat dia. Aku datang ke sana, Mertua juga dibuat Purwakarta. singkong bakar, Umur di mana? ikan bakar. Dau. Oh ya, tahu. Saya di Jalan Basuki Rahmat. 082 singkongnya di bawah 2 Bentar, berapa lama di Medan Perdana? ya nggak tentu seminggu kadang 2 minggu tergantung kondisi lah jadwal di Sumbar. Kami kan mau apa eksekusi langsung ini bisa nggak dibantu? Bisa nanti kalau Bapak Gadangnya Medan kalau kasih tahu kan Nah, info. tempat kita sekali-kali. Iya, boleh. Nanti sama Pak Jenderal juga nanti ada waktu. Nah ya kalau bisa nanti udah jadi di sana Siap. undang beliau Ah, siap lah. Buat ininya anak bos saya itu aja. Ya, yang tentara tadi tuh Pak ya. Sama Pak Armeni dulu siap, baru nanti udah mau sana. jangan sampai kita bikin
kesalahan yang tidak perlu Pak. Siap. Ada gitu. Iya, iya Kang. Betul. Jadi ya kalau di Medan ini kadang-kadang awak sore mendengarkannya. Ya kan, wah untungnya udah sekian. Padahal Tapi apa tidak- betul bisa terrealisasi apa enggak? Aku orang Medan dari Solo. Iya, surah awalnya ini perkara sore ini. Betul betul. Jadi gini Pak Dadang, ini tadi ada berita pula kemalangan Apa itu? Pak Maja. Jadi itu cepatlah kita balik. Betul, paman saya, bos tuh. Meninggal. Oh iya. Meninggal. Jadi hanya minum ini gimana? Nggak apa-apa. Terima kasih udah. Terima kasih. Nanti ada waktu kami ada waktu kita apa kita. Nanti Jangan kita ketemu ketemu lah. Pak, telepon aja ya. Siap. Nanti kita undang balik ke gubuk derita kami. Kami di titik kuning sini. Ya. Johor. Ya, ya. Belakang salam haji.